Bab 1461, Bunga Mimpi Abadi Kaisar Agung dan Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Suara itu tidak jatuh. Napas Sulang tiba-tiba meledak, menutupi Kaisar Agung Sanki. Tidak ada kelas dewa, dan lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Agung Sansi tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar, dan dagunya hampir jatuh. Di bawah aura kuat dan metode misterius Sulang, dan dirangsang oleh kematian Hu, Xian Xiao, dan Kunyu, Kaisar Agung Sansi begitu pemalu tanpa perlawanan. Jantung berdebar kencang membuat Kaisar Agung Sansi kedinginan, rambutnya berdiri terbalik, seolah-olah dia menghadapi kematian. Katakan pilihanmu, jadilah anjingku yang berlari, atau jadilah jiwaku yang mati di bawah pedang. Sulang mencibir lagi dan lagi, mengangkat dua jiwa Kaisar tertinggi kuasi, sama seperti mereka. Melihat dua jiwa Kaisar Agung, Kaisar Agung Sanzi sedikit gemetar. Meskipun di antara keempatnya, kekuatan tempurnya samar-samar menempati tempat pertama. Namun, itu hanya sedikit lebih baik daripada tiga lainnya. Bertarung sendirian, dia tidak bisa membunuh satupun dari tiga Hu, paling-paling dia bisa mengalahkannya. Tapi Sulang berbeda, kekuatan tempur sebelumnya sendiri bisa membunuh satu orang dalam pengepungan 4 orang, dan kemudian menggunakan cara rahasia untuk membunuh 2 orang satu demi satu. Dan kali ini, Sulang Bao mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih mengerikan. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Kaisar Agung Sansi. Tapi, Kaisar Agung Sansi tidak mau berdamai. Sebagai penguasa dan penguasa wilayah dengan radius puluhan juta tahun cahaya, dia sudah lama terbiasa dengan kehidupan manusia. Menjadi anjing pelarian orang lain, dia tidak bisa menerimanya begitu saja. Dan saat ini, Kaisar Agung Sansi, ingatkan kamu, setelah menjadi anjing pelarian, kamu bisa mendapatkan banyak tulang. Misalnya, obat semacam ini bisa memudahkan Kaisar Agung Penggabungan Jiwa Agung untuk melangkah ke Kaisar Agung Penggabungan Jiwa Agung. Ada tulang-tulang lainnya, aku tidak akan banyak bicara, aku akan mengingatkanmu tentang ini. Setelah 10 napas, jika kau masih tidak menyerah, maka pergilah mati dengan harga diri dan harga dirimu. Sulang mengeluarkan 2 pil tingkat dewa dan mengocoknya di depan Kaisar Sanki. Pil itu dibuat dari bahan alkimia yang dikumpulkan oleh Kaisar Xiao Xiao. Pil jenis ini disebut Wu Shen Meng Hua. Sulang memurnikan 5 pil, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa prajurit secara signifikan. Seorang Kaisar Agung dengan fusi jiwa tubuh, salah satu alasan besar mengapa sulit untuk melangkah ke jalur fusi jiwa ruang adalah karena fusi jiwa tubuh menghabiskan terlalu banyak daya jiwa, sehingga mengakibatkan daya jiwa tidak mencukupi selama fusi jiwa ruang. Setelah mengonsumsi bunga impian Wuji, tingkat semi tanpa dewa, jiwa akan membengkak dan meningkat, dan kekuatan jiwa akan meningkat, dan kesulitan memasuki jalur fusi jiwa akan berkurang. Dapat dikatakan, Wu Gu Menghua dan memiliki godaan yang tak tertandingi untuk setiap Kaisar Agung yang jiwa dan tubuhnya terintegrasi dengan sempurna. Kaisar Agung Sansi tidak terkecuali. Sebenarnya, sudah lama sejak jiwa dan tubuhnya menyatu dengan sempurna, tetapi dia tidak dapat melangkah ke jalur fusi jiwa. Seolah-olah kehidupan ini telah berakhir, perasaan itu putus asa. Dan sekarang, fajar jalan di depan telah muncul. Jika mundur, itu akan menjadi jurang selebar 10.000 meter, dan masih ada iblis dengan mulut terbuka lebar di bawahnya, dan hampir pasti akan mati jika jatuh ke dalamnya. Bergerak maju membutuhkan harga yang sangat besar, tetapi Anda dapat terus hidup dan mungkin mendapatkan manfaat besar. Setelah beberapa kali ragu-ragu, dalam senyum main-main Sulang, Kaisar Agung Sanki masih membuat pilihan. Tanpa sepatah kata pun, dia menutup matanya, menyegel tatapannya yang enggan dalam kegelapan, dan memaksakan jiwanya keluar. Haha, ini milikmu. Sulang mengaitkan sudut mulutnya dan melemparkan obat Cina dari tangannya. Kaisar Agung Sanki menangkap kedua pil itu, dan kejutan dan keinginan yang kuat muncul di hatinya, yang bahkan sangat melemahkan keengganan dan kebenciannya. Segera setelah itu, gagasan untuk melarikan diri muncul di benak Kaisar Sanki. Selama dia melarikan diri dengan kedua pil ini, dia pasti akan dapat melangkah ke jalur fusi jiwa dan alam semesta, dan mendapatkan kebebasan pribadi yang lengkap. Tetapi pertanyaannya adalah, dapatkah Anda melarikan diri? Kaisar Agung Sansi tidak melarikan diri pada akhirnya. Dia menutup matanya dan melemparkan jiwanya ke Sulang. Setelah melakukan ini,
kepahitan dan penyesalan yang mendalam tiba-tiba muncul di hati Kaisar Agung Sanqi. Seorang kelas kuasi tanpa dewa yang memerintah puluhan juta tahun cahaya dalam radius, memilih untuk menjadi anjing pelayan. Hal semacam ini benar-benar menyentuh. Tentu saja, Sulang tidak menghela nafas, dan para pelayan tingkat Kaisar Agung juga tidak absen. Yuan Sanlin telah menyiapkan panggung. Selain itu, menjadi budak Sulang bukanlah hal yang buruk. Aku tahu kau sangat tidak rela sekarang, sangat menyesal, sangat sakit hati, dan sangat kesal. Tapi, kau bisa segera menjadi orang yang sangat bahagia, sangat bahagia. Sulang bermain dengan jiwa Kaisar Agung Sanqi dan mengumpulkannya ke dunia pengetahuan, dengan sedikit senyum di wajahnya. Ketika Kaisar Agung Sanqi mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar, merasa ada yang tidak beres. Segera setelah itu, Sulang mengirimkan semua klon dan avatar klon, mengaktifkan klon buying, dan mengubahnya menjadi 4106 Kaisar Agung. Ya Tuhan! Ini, begitu banyak klon. Dan, semuanya berada di level Kaisar. Kaisar Agung Sanqi menatap Sulang, yang padat di depannya, hampir langsung tercengang. Dia tahu bahwa Sulang misterius dan kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sulang bisa memiliki begitu banyak klon. Di mata Kaisar Sanqi, teknik avatar level ini setidaknya harus berada di level tak bertuhan. Kaisar Agung Sanqi yang memiliki ide ini gemetar seluruh tubuhnya, dan sebagian dari keengganan dan kebencian yang awalnya ada di dalam hatinya sebagian besar menghilang, seolah-olah dia telah menemukan noda minyak deterjen. Melihat bahwa dia baru saja memanggil avatar, Sulang telah benar-benar membuat Kaisar Agung Sanqi takut, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat mulutnya sedikit, memperlihatkan sedikit keceriaan. Segera setelah itu, Santa, ingatlah untuk melepaskan semua perlawanan. Sulang tersenyum tipis, dan segera meluncurkan 10.000 alam mingguang. 4.106 klon Kaisar Agung juga memperluas 10.000 alam mingguang pada saat yang sama. Dalam sekejap, cahaya yang sangat terang meledak, dan semuanya jatuh ke tubuh Kaisar Sanqi. Perasaan yang sangat nyaman melanda seluruh tubuh, dan Kaisar Agung Sanqi hampir menghembuskan napas yang menyegarkan. Namun, dia segera merasakan ada yang tidak beres. Cahaya yang tampaknya nyaman itu sebenarnya mengikis pikirannya dan mendistorsi pemikirannya. Biarkan dia menjadi budak sejati dari kepatuhan mutlak dari roh. Kaisar Agung Sanqi harus menolak secara naluriah, tetapi dia segera melihat mata dingin Sulang. Kemudian, dia menyentuh 2 pil Kaisar Agung bunga impian abadi di tangannya, dan mendesah dalam hatinya. Sudahlah, pokoknya, keinginan utama tidak akan hilang, tetapi ada tuan yang harus setia. Hasil seperti itu bahkan lebih baik daripada sebagian besar kaisar yang mengambil jalan dupa dan terkikis oleh aspirasi dupa. Mungkin merupakan hal yang baik untuk menjadi pelayan tuan misterius ini, mungkin suatu hari nanti aku akan dipromosikan menjadi tak bertuhan. Petik 2 petik 2. Sambil menghibur dirinya sendiri, Kaisar Agung Sanqi benar-benar melepaskan semua perlawanan. Pada saat ini, cahaya mingguang 10,000 realms mampu benar-benar menembus tubuh dan pikiran Kaisar Agung Sanqi, mengubahnya menjadi pelayan Sulang yang paling setia. Waktu berlalu dengan lambat. Dengan kerja sama aktif dari Kaisar Agung Sanqi, Sulang membawanya menjadi budak dengan banyak usaha. Pelayan yang lebih rendah mengetuk tuan. Kaisar Agung Sanqi memiliki ekspresi lembut, berlutut di depan Sulang dengan hormat, seperti Yuan Sanlin sebelumnya. Kamu akan terus memanggil Sanqi mulai sekarang. Santa, serahkan semua harta dan latihan di tubuhmu, aku sangat berguna. Sulang menatap pelayannya yang kedua yang tidak bertuhan, dan memberikan instruksi dengan ringan. Baik, Tuan. Kaisar Agung Sanqi segera melaksanakan perintah dan mengeluarkan semua harta yang telah dikumpulkannya selama ratusan juta tahun. Tiba-tiba, banyak harta muncul di depan Sulang, menumpuk menjadi gunung raksasa yang nyata. Baiklah, selanjutnya aku akan pergi dari sini. Sekarang pergi dan bersihkan 3 situs Kaisar Hu dan mereka. Sulang mengangguk acuh tak acuh, aku akan mengirim klon untuk membantumu dan memberimu waktu setengah jam, bisakah kau melakukannya? Bisa melakukannya. Kaisar Agung Sanqi mengetuk kepalanya untuk memimpin perintahnya dan langsung turun bersama klon yang dikirim oleh Sulang. Aku percaya bahwa dengan dia memimpin jalan, kekayaan utama di antara 4 kekuatan utama tidak dapat melarikan diri. Setelah Kaisar Agung Sanqi turun,
Tatapan Sulang jatuh pada harta karun yang menumpuk di depannya. Koleksi Kaisar Sanki sedikit lebih baik daripada 3 level kuasi tanpa dewa lainnya, tetapi hanya dalam jumlah besar dan kualitasnya tidak jauh lebih baik. Tidak, banyak Xianyuan berkualitas tinggi, hanya 20 juta. Satu-satunya yang terpuji adalah 2 latihan dan seorang prajurit kuasi tanpa dewa di permukaan. Tirai itu seperti syal hitam, tidak ada yang istimewa. Namun, itu adalah prajurit semi-dewa dengan kemampuan penyembunyian yang kuat, dan sulit bagi siapapun di level yang sama untuk melihat penyamarannya. Sulang adalah salah satunya, tetapi dia harus memindai dengan cermat dengan misteri mikro untuk melihat petunjuknya dengan samar. Yang terpenting adalah Anda dapat bergerak tanpa memengaruhi status penyembunyian setelah bersembunyi dengan tirai. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Istana Kaisar Pengejar Jiwa. Levelnya cukup tinggi. Sayang sekali fungsi Istana Kaisar Pengejar Jiwa agak terduplikasi. Uji orang ini terlebih dahulu, jika Anda memiliki sikap buruk, bunuh dia. Sulang berpikir dalam hati, lalu mengetuk tirai dengan jarinya, si kecil, keluar dan temui tuan barumu. Tirai itu tidak merespons. Jadi Sulang menusuk tirai itu lagi dengan jarinya. Siapa yang kau panggil si kecil? Orang tua itu telah hidup selama puluhan miliar tahun, berapa umurmu? Untuk menggunakan kekuatan orang tua, kamu harus menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Tirai bergetar sedikit, dan seorang kakek berjanggut panjang muncul dengan wajah tidak senang dan tidak berdaya. Yo, kamu sangat pemarah. Sulang mengangkat alisnya, memperlihatkan seringai. Orang tua itu memiliki temperamen yang baik. Di tempat pengasingan di mana bahan-bahan langka, prajurit dewa semu mana yang tidak memiliki temperamen. Menutup layar Kiling mencibir, jika kita tidak senang, bukankah itu masalah membuat tuannya mati dengan melakukan trik selama pertempuran? Desis. Ini lebih dari sekadar temperamen yang buruk. Ini semua tentang menunggangi kepala pemiliknya untuk buang air besar dan kencing. Sulang semakin mencibir, dengarkan juga nada bicaramu, membunuh tuan, kamu tidak melakukan hal yang kurang, kan? Orang tua itu sudah menjadi makhluk nyata. Tirai itu mendengus dingin, jika kau tidak akur dengan lelaki tua itu, dan terus-menerus menggunakan lelaki tua itu sebagai alat, akan sulit untuk memprediksi akhirnya. Cek, benar-benar punya temperamen. Sulang terus mencuit, kau tahu, yang paling kubenci adalah kau lelaki tua yang sudah mati dengan temperamen buruk. Anak kecil yang berani bersikap sombong, dia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Penutup Sakerling menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, karena kau tidak menyukaiku, dan aku tidak menyukaimu, maka kau dapat mencarikan pemilik baru untukku dengan imbalan sejumlah sumber daya. Menemukan pemilik baru untukmu. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya, tidak. Bagaimana? Orang tua Kiling mencibir, aku berkompromi denganmu. Apa komprominya? Aku tidak akan mencarikanmu pemilik baru, karena kau tidak akan pernah memiliki pemilik baru lagi, kau akan menjadi konyol. Sulang menyeringai, menunjukkan senyum jahat. Segera setelah itu, dia menggunakan fungsi dekomposisi satu klik. Apa? Ling yang tertutup buta hanya merasakan krisis hidup dan mati, dan langsung ketakutan dan putus asa, dan ingin meminta belas kasihan. Sayangnya, Sulang telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Dekomposisi satu klik dimulai, dan tirai berakhir hanya sebelum dapat menjerit sebelum dipecah menjadi berbagai bahan. Ding, kau mendapatkan jiwa Kaisar Agung Asteris 3, jiwa Kaisar Wu Asteris 10.000, dan jiwa Wuxian Asteris 100.000. Bahan tingkat Kaisar Xuan Ciyu Yustone Asteris 500, batu ajaib Suanguang Asteris 1000. Bahan tingkat Kaisar, Yuanli Yuanjing Asteris 1 juta. Haha, ini disebut bayi. Apa masalahnya dengan roh alat yang berteriak dan gaduh? Sulang menatap tumpukan material canggih di depannya, dan tak dapat menahan senyum kegirangan. Materialnya benar-benar semakin banyak. Selanjutnya, gunakan material ini untuk meningkatkan senjataku. Sulang menjilat bibirnya dan mengeluarkan senjata dan harta karunnya sendiri, termasuk pedang Yutian, meriam Jiaxian, Xinjue Wu Feng, dan perisai bermata 8 Tianjia. Wow, haha, Tuan, akhirnya kau membiarkanku keluar. Kenapa kau membiarkanku keluar sebentar, lalu memasukkanku lagi? Tuan jagoan, Xiaoyou sangat merindukanmu. Apakah Tuan merindukan Xiaoyou? Tuan mungkin tidak memikirkan Xiaoyou. Lagi pula, ada begitu banyak wanita cantik di luar sana, Xiaoyou tidak dapat menggunakannya, mengapa Tuan merindukanku?
Hei, Xiao You masih harus bekerja keras untuk menjadi Xiao You yang dapat digunakan. Petik 2. Begitu pedang Yutian muncul, Xiao You, seorang gadis cantik berjubah hitam dan berkulit putih, berlari keluar dan banyak bicara, banyak mengobrol. Meskipun Sulang telah siap secara mental sejak lama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Sulang menepuk kepala Xiao You, akan sangat mengerikan jika seekor binatang kepiting sungai dibawa masuk untuk memakan kita. Apa itu binatang kepiting sungai? Xiao You tiba-tiba bertanya dengan ekspresi bingung. Itu monster yang khusus memakan pengemudi tua. Sulang tersenyum, itu pertanyaan yang tidak masuk akal. Kembali ke bisnis, kamu patuh saja, aku ingin meningkatkannya untukmu. Oh gelombang-gelombang, tapi, apa itu pengemudi tua gelombang? Petik 2. Wajah Xiao You tidak jelas dan kasar, dan dia tampak seperti sedang kesurupan. Namun, Sulang sudah mulai menyiapkan berbagai bahan. Dia baru saja menggunakan sistem itu dan mempelajari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan Xiao You menjadi kuasa godless. Meskipun Sulang sangat kaya saat ini, dia tidak hanya menjelajahi kekayaan Yuan Sanlin, tetapi juga membunuh 4 kuasa godless di tanah pengasingan. Namun, Xiao You bukanlah senjata biasa. Untuk meningkatkannya, dia harus menghabiskan beberapa bahan yang sangat istimewa. Dan banyak bahan tingkat kuasa no god yang dibutuhkan. Beberapa bahan ini tidak tersedia di Sulang, jadi saya hanya dapat mencobanya perlahan dengan fungsi sintesis satu kunci. Untungnya, tidak ada batasan waktu pendinginan untuk sintesis satu kunci dan dekomposisi satu kunci, dan dapat digunakan berkali-kali secara instan. Oleh karena itu, Sulang dapat mengumpulkan bahan-bahan untuk meningkatkan Xiao You dalam waktu yang sangat singkat. Ada lebih dari 30.000 jenis, termasuk semua jenis bahan dari tingkat kekaisaran hingga tingkat dewa semu. Sistem Sulang, yang telah menyiapkan bahan-bahan tersebut, menggenggam gagang pedang Yutian, hanya pertahankan karakteristik saat ini, dan kembangkan pedang Yutian menjadi prajurit dewa semu. Ding, menghabiskan jiwa kaisar tertinggi *1, jiwa kaisar *5, jiwa kaisar *10.000, jiwa wuxian *50.000, material tingkat kaisar langit dan bumi lunas putih *100, jiwa buru ungu pecah berwarna krem *100, batu cahaya pelangi hijau yin *100, Yuanyu yang menghancurkan janji *200. Pedang Yutian telah berevolusi menjadi prajurit dewa semu. Aku melihat semburan cahaya cemerlang meluncur di sekujur tubuh pedang Yutian. Ah gelombang, sungguh menakjubkan, Xiao You telah menjadi lebih kuat. Dalam seruan Xiao You, pedang Yutian berubah menjadi hitam pekat murni dari awal hingga akhir. Hanya 2 mata yang tidak bergerak di kisi pedang yang mempertahankan warna aslinya. Selain itu, ada juga aliran dingin yang terus-menerus beredar di bilah hitam, yang sangat aneh. Secara alami, Xiao You, senjata pedang Yutian, telah mengalami beberapa perubahan. Xiao You aslinya adalah gambaran seorang gadis muda yang cantik. Mengenakan jubah hitam yang longgar dan halus, sangat kontras dengan kulitnya yang putih dan halus. Saat ini, penampilannya tidak banyak berubah, tetapi seluruh dirinya tampak lebih nyata. Di masa lalu, tidak peduli seberapa indahnya, itu diubah oleh roh instrumen, dan ada rasa hampa. Tetapi sekarang, itu memberi orang perasaan yang sangat nyata, seolah-olah berdiri di depan adalah seorang gadis cantik dengan daging dan darah. Sepertinya berevolusi dari makhluk roh menjadi makhluk fisik. Sulang melihat ke atas dan ke bawah Xiao You, mengangguk terus-menerus sambil memperhatikan. Tuan Gelombang, apakah Tuan ingin menggunakan Xiao You? Tetapi Xiao You tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya sekarang, apakah Tuan ingin mencobanya? Melihat Sulang menatap dirinya sendiri, Xiao You tiba-tiba tersipu di wajahnya, dan dia membisikkan sesuatu yang tidak dapat dipahami. Oke, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sulang memutar matanya, dan kemudian, terlepas dari mulut Xiao Youqi yang menggembung, mengalihkan perhatiannya ke tubuh pedang Yutian. Meskipun hanya mempertahankan karakteristik saat ini, pedang Yutian belum menambahkan fungsi baru. Pedang ini masih memiliki 3 karakteristik yaitu, mematahkan pertahanan atau kematian, memotong para dewa, dan tidak dapat dihancurkan. Namun, ketiga karakteristik ini telah diperkuat hingga tidak sama lagi. Bahkan jika itu adalah level semi tanpa dewa, jika Sulang berhasil menembus jejak pertahanan, maka itu akan diumumkan.
Sama seperti Kaisar Agung Huwu, jika Sulang memiliki pedang Yutian level semi tanpa dewa di tangannya, dia tidak akan pernah berjuang selama itu. Senjata terbaik telah kembali. Sulang membelai badan. Pedang-pedang Yutian menunjukkan senyum puas. Xiao You segera menjawab, Tuan belum menggunakan Xiao You. Bagaimana kamu tahu bahwa Xiao You adalah yang terbaik untuk digunakan? Sulang memutar matanya, dan segera memasukkan Xiao You ke dalam ruang penyimpanan. Namun, Xiao You tampaknya telah mengetahui niat Sulang dan segera memohon belas kasihan, Tuan, tidak, Xiao You sudah kehabisan napas. Jangan masukkan Xiao You ke dunia gelap itu lagi, Xiao You berjanji tidak akan bicara omong kosong. Mendengar ini, kalau begitu, biarkan kamu tetap di luar. Sulang bergerak sebentar dan berkata, tapi jangan lupa apa yang kamu katakan. Memang hukuman yang paling kejam untuk tetap mengobrol di ruang tertutup sendirian. Sulang merasa bahwa dia masih harus memperlakukan Xiao You sedikit lebih baik. Bagus. Xiao You paling mencintai tuannya, Mu. Xiao You sangat senang ketika dia mendapat jawaban Sulang. Tetapi dia tidak berani berbicara lagi, dan segera kembali ke tubuhnya dengan patuh. Kedua mata di kisi pedang mulai berputar dengan mantap dalam sekejap, sangat fleksibel. Itu nakal. Sulang tersenyum dan melemparkannya ke tangan kirinya untuk dipegang. Lalu, Sulang mengambil perisai 8 sisi Tianjia di depannya. Karakteristik perisai ini sangat kuat, tetapi levelnya sedikit lebih rendah, yang membuatnya sulit untuk digunakan dalam pertempuran Kuaso Nogat sebelumnya, karena tidak dapat menahan kekuatan Kuaso Nogat. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk meningkatkannya. Jia, aku akan meningkatkanmu lagi hari ini. Sulang melemparkan perisai bundar hitam kecil di tangannya, dan berkata, saya harap Anda bisa lebih berani di masa depan, dan jangan terlalu malu-malu. Ya, Tuan, Kiling Ajia menjawab dengan hati-hati sambil gemetar. Oke, Sulang mengangguk sedikit, sistemnya hanya mempertahankan karakteristik saat ini, meningkatkan perisai bermata 8 surgawi menjadi prajurit dewa semu. Ding, jiwa Kaisar Agung Asteris 1, jiwa Kaisar Wu Asteris 2000, jiwa Wuxian Asteris 10.000, bunga plum jangkrik kosong emas Asteris 200, tulang berukir Dewa Angin Es Asteris 100, batu giok punggungan matahari api Asteris 200, batu sunyi matahari ungu Asteris 200. Petik 2. Ding, perisai 8 sisi Tianjia telah berevolusi menjadi prajurit Dewa Semu. Sebuah kecemerlangan melintas di perisai hitam kecil itu. Segera setelah itu, napas tak bertuhan datang dari langit di atas perisai 8 sisi itu. Kemampuan bertahannya telah mencapai level setengah dewa. Lagi pula, itu lebih kuat dari kemampuan bertahan tembok Tianqi, yaitu, jangkauan pertahanannya tidak besar, dan itu hanya dapat bertahan 100% terhadap serangan dengan radius 100 meter. Sulang mengangguk sedikit, lalu memanggil Kiling Ajia lagi. Ajia memberi hormat kepada Tuan. Tubuh Ajia yang berkabut hitam tampak lebih kencang, tetapi masih kabur. Selain itu, dia reyot, meringkuk, dan tampak hidup seperti seorang pengecut. Sepertinya kamu masih sangat pemalu. Sulang melengkungkan bibirnya tanpa suara, lupakan saja, karena alam, aku tidak akan menyalahkanmu. Berbicara, Sulang meletakkan perisai 8 sisi Tianjia ke dalam ruang penyimpanan. Selanjutnya, hati tidak memiliki pedang yang tajam. Sulang mengambil pedang panjang hitam tanpa bilah di depannya. Xin Jue Wu Feng sama gelapnya dengan pedang Yutian. Namun, pedang Yutian setidaknya memiliki bilah. Orang ini bahkan tidak memiliki bilah, hanya tongkat hitam dengan gagang. Selain itu, setelah pertempuran pertama Yuan Sanlin dan pertempuran tingkat kuasi tanpa dewa sebelumnya, hanya Jue Wu Feng hati prajurit 6 Kaisar Agung yang rusak parah. Tubuh pedangnya ditutupi dengan banyak retakan, seolah-olah akan pecah jika disentuh. Roh aparat, Sulang mengulurkan tangannya dan menepuk. Bila Xin Jue Wu Feng, Li Xin Jue memberi hormat kepada Tuan. Roh Xin Jue Wu Feng terbang keluar dan berlutut di depan Sulang. Ini adalah pertama kalinya Sulang melihat roh Xin Jue Wu Feng, sedikit terkejut. Karena itu benar-benar tampak persis seperti Li Qijue, dengan rambut putih dan jubah merah, sangat tampan. Li Xin Jue, apakah kamu berubah seperti Li Qijue? Sulang mengangkat alisnya, sepertinya kamu dan Li Qijue memiliki hubungan yang dalam. Kembalilah kepada Tuhan, ya. Wu Feng diciptakan oleh Li Qijue sendiri, dan dia telah berkembang dari senjata abadi menjadi prajurit kekaisaran 6 besar.
Li Qijue terluka parah dan tidak dapat pulih untuk waktu yang singkat, dan tidak dapat bertarung dengan Tuhan, jadi biarkan Wu Feng bekerja untuknya. Qiling Li Xinjue berlutut di depan Sulang, mengucapkan setiap kata dengan nada nyaring. Haha, aku mengerti maksudmu sekarang. Sulang tersenyum tipis, meskipun kamu setuju bahwa aku adalah tuanmu, di dalam hatimu, kamu lebih bersedia untuk dipegang di tangan Li Qijue, kan? Kembalilah kepada Tuhan. Ya, Li Xinjue sedikit gemetar, dia tahu bahwa dia membuat Sulang marah, dan dia kemungkinan besar akan hancur pada akhirnya. Itu seperti Ming Hong yang menangis, itu seperti menutup tirai, aku tahu. Jangan khawatir, aku sangat mengagumimu dan tidak akan membunuhmu. Sulang mengangguk sedikit, dia tahu bahwa alasan mengapa Li Xinjue seperti ini sebagian besar mirip dengan karakteristiknya sendiri. Karakteristik Xinjue Wu Feng adalah dapat memadatkan kekuatan spiritual alam Kongni, berkumpul bersama, dan menyebabkan serangan mental yang mengerikan pada musuh. Ini mengharuskan roh senjata dari senjata tersebut memiliki kemauan yang sangat kuat dan tak terbayangkan untuk mendapatkan semua kekuatan spiritual yang menanggung ruang hampa. Oleh karena itu, mentalitas Li Xinjue sangat kuat, yang normal dan ditentukan oleh karakteristiknya. Selain itu, Xinjue Wu Feng adalah senjata yang dibuat oleh Li Qijue sendiri, dan tentu saja lebih cocok untuk Li Qijue. Tampaknya pedang Yutian dan Sulang adalah pasangan terbaik. Saat ini, Sulang menggunakan Xinjue Wu Feng, hanya sebagai senjata spiritual transisi. Xinjue salut kepada Tuhan atas belas kasihan. Li Xinjue dilepaskan oleh Sulang dan langsung sangat berterima kasih. Seperti yang kamu katakan, kau, bertarunglah denganku demi Li Qijue. Setelah kembali ke alam semesta tanpa batas, aku akan membiarkanmu kembali ke tangan Li Qijue. Sulang tersenyum, selanjutnya, aku berencana untuk membantumu naik pangkat, bagaimana? Wu Feng berterima kasih. Qiling Li Xinjue menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih, aku akan mati demi Tuhan, bahkan jika tubuhku hancur dan malapetaka berakhir, aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku percaya padamu. Sulang tersenyum tipis dan memberikan instruksi kepada sistem, pertahankan karakteristik saat ini, dan promosikan Xinjue Wu Feng menjadi prajurit Dewa Kuasi Wu. Ding, menghabiskan jiwa Kaisar Agung Asteris 1, jiwa Kaisar Wu Asteris 5000, jiwa Wuxian Asteris 10.000, material kelas Kaisar Agung, batu giok Zaotian putus asa Asteris 100, hati mepel surgawi yang jatuh Asteris 100, dan batu giok surgawi yang menghancurkan jiwa Asteris 100. Berevolusi menjadi prajurit Dewa Semu. Sebuah kecemerlangan misterius mengalir, dan tubuh pedang Xinjue Wu Feng yang rusak parah sembuh seketika, dan aura yang lebih ganas mekar, yang membuat orang gemetar pada pandangan pertama. Pada level ini, tubuh Xinjue Wu Feng tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan tidak akan pernah mudah rusak lagi. Fitur utamanya kemampuan untuk memadatkan kekuatan spiritual dari keadaan hampa juga menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, pedang panjang Xinjue Wu Feng juga memiliki kemampuan perlindungan mental ekstra, yaitu, tubuhnya dapat menyerap serangan mental yang menyerang, dan memutus hubungan antara bagian kekuatan mental ini dan penyerang, sehingga tidak dapat mencuri ayam. Xinjue Wu Feng dipromosikan menjadi senjata semi tanpa dewa, dan Li Xinjue, roh senjatanya, tentu saja mendapat peningkatan yang sangat besar. Xinjue Ko, terima kasih Tuhan atas anugerah kultivasi. Li Xinjue merasakan kekuatannya sendiri, dan dia bersyukur, dia akan berjuang untuk Tuhan sampai saat terakhir dalam hidupnya. Meskipun karakteristiknya sendiri membuatnya paling cocok untuk Li Qijue, saat ini dia juga sepenuhnya menerima senjata di tangan Sulang. Yang dimaksud Sulang adalah tujuannya untuk menghancurkan. Karena kamu memiliki kemampuan perlindungan mental. Sulang tersenyum, kalau begitu aku akan menempatkanmu di luar dan melakukan pekerjaan perlindungan dengan baik. Ya, Li Xinjue bersujud, aku akan memenuhi harapan Tuhan. Sulang mengangguk sedikit, dan melingkarkan pedang panjang Xinjue Wu Feng di pinggangnya. Pada saat ini, dengan pedang tajam di tangan Sulang dan pedang tanpa bilah di pinggangnya, itu menjadi semakin seperti tukang reparasi pedang. Selanjutnya, Sulang membawa meriam Jianxian di depannya. Tembak gelombang. Tombol naga kecil Yuxi membuka mulut naganya di depan Sulang dan meneriakkan mantranya sendiri. Setelah dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran, deru artileri Jixian membawa efek serangan mental, dan itu tidak lemah, yang dapat menciptakan pencegah yang sangat kuat untuk level yang sama. Jika dipromosikan ke level kaisar, itu pasti prajurit kaisar yang sangat langka.
Senjata lainnya telah ditingkatkan, jadi aku tidak bisa melupakanmu. Sulang tersenyum tipis, dan segera mengeluarkan perintah promosi. Tiba-tiba, semburan kecemerlangan melintas, dan artileri Vensian ditingkatkan dengan panik, langsung dipromosikan dari prajurit kekaisaran menjadi prajurit semi tanpa dewa. Sulang menggunakan fungsi pengenalan senjata untuk segera mendapatkan wawasan tentang berbagai informasi tentang meriam Jexian. Pertama-tama, Qilin telah berkembang berkali-kali, tetapi Lingzi tetap sama. Selain itu, fungsi meriam Jexian sendiri telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pangkalannya, sarang naga, memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, dan dapat menyerap energi serangan musuh dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Dan itu benar-benar mewarisi kemampuan pencegahan mental yang kuat, yang dapat melakukan pencegahan mental yang kuat kepada para prajurit dengan level yang sama. Yang terpenting adalah setiap kali ditembakkan, ia dapat melakukan pencegahan mental. Seberapa cepat kecepatan serangan meriam Jexian, ia dapat menyemprot berkali-kali dalam sedetik. Oleh karena itu, guncangan mental dapat dikatakan tidak ada habisnya. Meskipun pencegahan mental semacam ini tidak fatal, namun dapat menyebabkan tekanan yang besar. Dalam pertempuran yang hampir tidak bertuhan, celah sekecil apapun dapat membalikkan keadaan, dan guncangan spiritual yang terus-menerus benar-benar tidak dapat diremehkan. Tes Gading, itu menggabungkan serangan, pertahanan, penyerapan energi, dan gangguan. Itu hanyalah senjata bantu terbaik. Sulang mengangguk puas, lalu memasukkan meriam Jexian ke dalam ruang penyimpanan. Segera, Sulang mengeluarkan dua prajurit Kaisar Agung. Mereka adalah Yuhua Tianling dari Kaisar Kunyu dan Segel Ying Xiao Wan Feng dari Kaisar Xian Xiao. Kedua prajurit Kaisar Agung ini memiliki peringkat 9 Kaisar Agung, yang merupakan senjata yang sangat bagus. Namun, kedua senjata ini sama sekali tidak bereaksi di depan Sulang, dan mereka tampak sama seperti tirai, dan ada pendapat. Di mana alatnya? Jika aku tidak dapat menghitung 1, 2, 3, kamu mati. Sulang sedikit mengernyit, dan sebuah angka muncul, 3. Roh senjata dari kedua senjata itu hendak menunggu Sulang menghitung sampai 2 dan berlari keluar untuk memohon belas kasihan, agar dia tidak tampak terlalu pengecut atau sombong. Tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa Sulang sama sekali tidak akan bermain kartu sesuai akal sehat, dan langsung menghitung 3. Dia melakukannya dengan sengaja. Kedua prajurit agung itu merasa canggung di hati mereka. Namun, mereka berdua telah disimpan di ruang penyimpanan, dan mereka belum menyaksikan akhir tragis dari tirai yang dirobohkan, jadi mereka tidak terlalu putus asa. Tetapi saat berikutnya, membuat mereka berdebar-debar dan takut, napas panik dan putus asa langsung menyelimuti mereka. Ding, penguraian berhasil, Anda akan mendapatkan jiwa Kaisar Agung Asteris 1, jiwa Kaisar Wu Asteris 5000, jiwa Wuxian Asteris 20.000, dan material tingkat Kaisar. Ding, penguraian berhasil, Anda mendapatkan jiwa Kaisar Agung Asteris 1. Dengan pemberitahuan sistem, kedua prajurit Kaisar Agung segera dipecah menjadi berbagai material oleh Sulang. Maaf, siapa yang membiarkanku memiliki cukup banyak prajurit dewa? Lagi pula, meningkatkan semua jenis senjata menggunakan terlalu banyak bahan, dan semuanya kehabisan stok. Aku merasa sangat tidak aman. Sulang menggumamkan beberapa patah kata, lalu dengan senang hati memindai bahan-bahan yang diperoleh dengan menguraikan senjata itu. Semua bahan ini disiapkan untuk promosi Yu Tianjian menjadi prajurit dewa. Mari kita lihat latihan selanjutnya. Sulang mengalihkan pandangan dari bahan itu dan mengeluarkan 3 latihan. Itu adalah latihan tingkat Kaisar Agung yang diperoleh dari Kaisar Sun Xiao dan San Qi. Ketiga latihan tersebut diberi nama, Catatan Penghancuran Jiwa Luorong Agung, Kitab 9 Agregat dan Tubuh Surgawi Tak Terbatas, dan Diagram Kaisar Tianxia Wanlian. Di antara semuanya, catatan penghancuran jiwa dan Luorong merupakan teknik rahasia yang sangat jahat. Fungsinya adalah membantai makhluk dalam skala besar, merampas dan menelan jiwa mereka, sehingga mempercepat kecepatan fusi jiwa tubuh mereka. Dalam keadaan normal, semakin sedikit keluhan makhluk yang dibunuh, semakin baik efeknya setelah ditelan. Oleh karena itu, sebagian besar latihan digunakan pada orang-orang percaya mereka sendiri, menggunakan segala macam tipu daya untuk membuat orang-orang percaya mengabdikan diri, dan mereka tetap bahagia. Latihan ini dan memakan roh dan membuang kitab suci iblis, oleh Kaisar Iblis asal Wu Boruo bahkan lebih mendominasi dan kejam.
Namun efeknya lebih langsung dan lebih cepat daripada latihan Wuboruo. Terlebih lagi, untuk kelas kuasi tanpa dewa, makhluk-makhluk di alam semesta kehidupan hanyalah daun bawang, dan satu tangkai akan segera tumbuh lagi. Tentu saja, Sulang tidak akan menggunakan teknik jahat semacam ini, dia juga tidak akan repot-repot menggunakannya. Peran terbesarnya adalah digunakan sebagai bahan sintetis untuk latihan tingkat tak bertuhan. Selanjutnya, Sulang menyingkirkan catatan penghancuran jiwa Luorong Agung, dan membawa kitab 9 agregat tubuh tak terbatas di depannya. Latihan ini diperoleh dari Kaisar Agung Sanqi. Ini adalah latihan tingkat Kaisar Agung yang sangat ortodoks, yang dapat disebut agung dan agung. Justru karena inilah tidak ada yang istimewa tentangnya. Sulang memutuskan untuk menggunakannya sebagai bahan sintetis untuk latihan tingkat tak bertuhan. Latihan ketiga, Kaisar Pemurnian 10.000 Kejahatan Tian Evil, ini adalah latihan pemurnian tubuh tingkat Kaisar Agung yang menguasai jalan roh jahat. Prinsipnya adalah menggunakan roh jahat langit dan bumi sebagai katalisator untuk mempercepat kecepatan fusi jiwa tubuh, yang diperoleh dari Kaisar Xian Xiao. Teknik ini dapat dianggap sebagai pedang miring, tetapi tidak ada efek samping. Sebaliknya, ia akan memperoleh banyak metode aneh karena roh jahat. Tentu saja, tidak peduli seberapa aneh caranya, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Kaisar Xian Xiao dengan mudah dipenggal oleh Sulang, gambar Kaisar 10.000 pemurnian jahat, ini juga harus digunakan sebagai bahan sintetis cadangan. Sulang mengangguk tanpa suara, lalu meletakkan semua teknik tingkat Kaisar Agung non-sintetis di depannya. Teknik-teknik itu adalah No Si Sueyu, Sutra Kaisar Agung, Cast Body Melting Soul Record, Drinking Star Sea, Independent World, Huntian Combination with Human Figure, Devouring Spirit and Casting Demon Sutra, One Hua Demon Body, dan No Sackless. Serta Netherworld Dragon Vein Heaven Realm, Burning Lamp Dava, Tianxia Wanlian Great Emperor Picture, World Extinguishing the Luorong Soul Record, Nine Condensation and the Last Celestial Body Book, Hua King Sushuo Demon Axis, dan Puo Zen. Di atas, totalnya ada 16 buku. Selain pengecualian sebelumnya, Sulang memilih 10 latihan tingkat Kaisar untuk mensintesis latihan tingkat tak bertuhan. Mereka adalah Sutra Kaisar Agung, Catatan Jiwa Peleburan Tubuh, Gambar Huntian Heren, Gambar Kaisar Agung Tianxia Wanlian, Buku Tubuh Surgawi Tak Terbatas 9 Kondensasi, Catatan Jiwa Luorong Pemusnah Dunia, Poros Iblis Hua King Sushuo, dan Puo No Tres, Tubuh Iblis Wan Hua, Dunia Independen. Sebagian besar dari mereka adalah teknik kultivasi fusi jiwa tubuh, dan hanya 3 yang merupakan teknik rahasia tingkat Kaisar Agung. Saya berharap dapat menemukan latihan tingkat tak bertuhan yang terpadu. Sulang menarik napas dalam-dalam dan memberikan instruksi kepada sistem, mulai sintesis 1 klik. Ding, setelah sintesis selesai, Anda akan mendapatkan teknik kelas tak bertuhan, kembali ke alam dan kembali ke satu catatan tak bertuhan. Tiba-tiba, sebuah teknik sintetis awalnya muncul di depan Sulang, memancarkan aura misterius dan tidak jelas. Teknik kembali ke kepolosan tanpa Tuhan, awalnya seperti bola kristal. Namun, ketika Anda melihat lebih dekat, itu memberi orang perasaan perubahan, yang sangat sulit dipahami. Kembali ke alam, dikatakan bahwa jika seorang biksu berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi, ia akan kembali ke dasar, yang tampaknya benar. Sulang mengangguk sedikit sebelum mengambil bola kristal di depannya untuk memeriksanya dengan saksama. Setelah hanya satu pandangan, saya merasa pusing, jiwa saya kesemutan, dan itu sangat tidak nyaman. Desis, itu pantas menjadi teknik tak bertuhan. Bahkan saya tidak tahan dengan kekuatan mental yang begitu kuat, orang-orang setingkat kuasi tanpa dewa lainnya tidak menangis dan menangis. Sulang menarik napas, tetapi tidak menyerah, tetapi menggigit kulit kepalanya dan mulai merenungkan teknik tingkat tak bertuhan ini. Bahkan jika Anda tidak mengerti, Anda harus membaca semuanya. Jika tidak ada cara untuk berlatih dengan fungsi seni bela diri sekali klik. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang dengan cepat memindai, kembali ke alam tanpa Tuhan. Segera setelah itu, dia juga mengeluarkan banyak latihan, tingkat Kaisar, tingkat abadi, tingkat suci. Setengah dari latihan ini diperoleh dari Yuan Sanlin, dan setengahnya diperoleh dari 4 orang termasuk Kaisar Agung Sanqi. Mereka juga mengumpulkannya selama ratusan juta tahun. Pada tingkat Kaisar, meskipun sebagian besar Kaisar akan berkonsentrasi pada fusi jiwa tubuh. Namun,
Perkembangan alam semesta kehidupan tidak diabaikan, dan berbagai latihan akan dikumpulkan untuk memahami prinsip dan prinsip. Aturan yang sempurna dapat membuat alam semesta kehidupan mereka lebih sempurna, dan akan ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik, yang secara tidak langsung meningkatkan kekuatan mereka. Keempat orang termasuk Kaisar San yang agung mengumpulkan banyak latihan dalam hidup mereka, tetapi mereka masih belum sebaik Yuan Sanlin sendiri. Jika keempat orang itu dijumlahkan, hasilnya hampir sama. Bagaimanapun, Yuan Sanlin adalah salah satu saudara besar dari Sekte Void, dan dia memiliki sebagian besar sumber daya dari seluruh wilayah Qinghai. Namun, Kaisar Agung Sanxi dan yang lainnya hanyalah Kaisar Bumi yang tinggal di sudut pengasingan. Saat ini, Sulang menghasilkan total 1.780 latihan. Latihan-latihan ini memiliki tingkat yang berbeda, baik dan buruk, tetapi semuanya sesuai dengan aturan-aturan asing yang belum dipahami Sulang. 1.780 buku. Jika semua ini dipahami, jumlah aturan yang telah kupahami dapat mencapai 3.900, yang sangat dekat dengan penyelesaian. Sayangnya, 8 latihan tingkat Kaisar Agung yang sebelumnya dipraktikkan akan membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Aku hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Sulang dengan rakus menyentuh banyak latihan di depannya, dan kemudian menaruhnya ke dalam ruang penyimpanan. Tepat pada saat itu, Kaisar Sanxi kembali, pelayan berikutnya memuja Tuhan. Untungnya, aku telah membersihkan latar belakang keempat kekuatan utama. Dia mengambil 4 kekuatan tingkat kuasi tanpa dewa untuk mengumpulkan kekayaan miliaran tahun, dan berlutut di kaki Sulang. Bagus sekali. Sulang mengangguk sedikit, dan segera menelan harta karun ruang angkasa dari Kaisar Agung Sanqi. Menyapu secara mental, itu telah dikemas dengan berbagai bahan, dan jumlahnya sangat banyak sehingga dapat memenuhi Samudra Pasifik. Tentu saja, semua bahan ini adalah bahan tingkat rendah. Hanya bercanda, ada 4 tingkat kuasi tanpa dewa di atas, aneh bahwa orang-orang di bawah dapat menyimpan harta karun tingkat tinggi. Namun, bahan-bahan tingkat rendah ini juga merupakan harta karun yang luar biasa bagi Sulang. Siapa yang menyuruhnya memiliki kunci untuk mensintesis fungsi abnormal yang tidak masuk akal ini? Oke, bagus sekali. Aku akan menghadiahimu dengan pil. Sulang tersenyum sedikit dan menghadiahi Kaisar Agung Sanqi dengan pil Kaisar Agung Bunga Impian Tak Bernoda. Pelayan rendahan, terima kasih Tuhan atas hadiahnya. Kaisar Agung Sanqi menerima pil agung dengan gembira, dan membenturkan kepalanya 3 kali dengan rasa terima kasih. Ada di sini, Sulang berkata dengan ringan, selanjutnya, pergilah dari sini bersamaku. Ya, Kaisar Sanqi bersujud lagi. Oleh karena itu, Sulang membawa Sanxi Agung ke alam semesta kehidupan, dan kemudian memperoleh penglihatan tentang perburuan harta karun yang terbang dan terbang menyimpang dengan berbagai persepsi. Selama periode ketika Sulang bertarung melawan 4 kaisar kuasi unggul yang hebat, membunuh 3 orang dan menjatuhkan 1 orang, perburuan harta karun yang terbang dan terbang jauh. Selain itu, pesawat layang pemburu harta karun yang terbang di garis depan sangat bersemangat, tampaknya dia akan segera menemukan targetnya. Apakah kamu akan segera menemukannya? Sulang memiliki firasat tentang ini, dan sedikit bersemangat. Dia terus menggunakan pengiriman klon dan penggantian klon, dan segera tiba di tempat perburuan harta karun yang terbang di garis depan. Mengikuti perburuan harta karun dan pesawat layang terbang untuk sementara waktu. Sebuah peninggalan medan perang yang besar muncul di bidang penglihatan Sulang. Ini adalah kota besar, setara dengan kota kekaisaran di bintang Changlan. Dapat dilihat dari reruntuhannya yang padat bahwa tempat ini dulunya makmur. Namun sekarang, tempat ini telah menjadi tempat yang mati. Ada jejak tragis yang ditinggalkan oleh pertempuran di mana-mana, dan tulang-tulang yang ditinggalkan oleh banyak prajurit masih memancarkan jejak kekuatan spiritual. Para pemburu harta karun terbang-terbang ke sisa-sisa kota, lalu melayang-layang, ragu-ragu untuk pergi. Ini, di sini adalah. Jantung Sulang berdegup kencang, ekspresinya muram, ini medan perang untuk orang mati, Chu Xiaobei dan yang lainnya, tidak akan. Tarik napas dalam-dalam, Sulang mengerahkan kekuatan mentalnya sepenuhnya dan mulai memindai seluruh kota dengan metode misterius. Kota itu penuh dengan tulang-tulang padat, dan Sulang tidak melepaskannya, memindai dengan panik. Cepat, Sulang terkejut karena dia menemukan kerangka khusus. Ada kristal biru kecil di dahi kerangka ini, yang merupakan mayat Wu Sheng dari klan Shen Yaoqi.
Mereka benar-benar mengalami pertempuran hidup dan mati di sini. Sepertinya itu lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika mereka pertama kali diasingkan. Sulang menarik napas dan terus memindai medan perang setelah beberapa saat. Secara bertahap, dia menemukan semakin banyak rangka Wuxingtian yang menjaga Wusheng. Ada klan Shen Yaoqi, klan Qiri, klan Qiu Sui, sangat banyak, mencapai puluhan ribu. Jumlah ini mungkin semua dari 5 elemen penjaga surga martial Shen. Mungkinkah seni bela diri suci penjaga surga 5 elemen semuanya telah jatuh di sini? Mereka pasti telah menghadapi musuh yang sangat kuat. Sulang bergemuruh dengan keras, seluruh tubuhnya gemetar, matanya gelap, dan jiwanya sedikit linglung. Namun pada saat ini, mencicit, pesawat layang terbang pemburu harta karun tampaknya telah menemukan petunjuk baru, dan mereka berkumpul bersama dan bergerak ke arah tertentu. Melihat pemandangan ini, Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya, tidak ada mayat Chu Xiaobei dan yang lainnya di sini, artinya, setidaknya mereka tidak jatuh di sini. Saya harap mereka melarikan diri. Mata Sulang berbinar, hanya untuk merasakan bahwa pohon willow berada dalam kegelapan, dan dia segera mengikuti perburuan harta karun dan terbang menjauh. Tentu saja, bunga-bunga saat ini masih belum begitu jelas, tetapi setidaknya Sulang melihat secercah harapan. Di bawah kondisi bahwa dua fungsi pemburu harta karun terbang-terbang melayang dan gandakan digunakan berulang kali, Sulang mencakup area yang luas dalam waktu singkat. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa orang yang tidak memiliki pandangan jauh ke jalan, Sulang tidak peduli tentang hal itu. Pada saat ini, hatinya penuh dengan keinginan, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Dan tepat ketika Sulang begitu cemas sehingga dia ingin menghancurkan dunia, berdecit. Sebuah pesawat terbang pemburu harta karun berhenti. Kemudian pesawat terbang pemburu harta karun lainnya berhenti. Segera setelah itu, semua pesawat terbang pemburu harta karun berhenti, melayang di udara kosong, berdecit tanpa henti. Hentikan lagi. Hati Sulang menegang, dia takut akan melihat tulang-tulang ketiga putri Chu Xiaobei. Namun, hal seperti itu tidak terjadi. Dia tidak menemukan apapun. Tidak ada sama sekali. Sulang hanya merasa pusing dan pusing, mungkinkah tubuhnya hancur. Saat ini, seolah-olah 10.000 pisau beracun telah ditusukkan ke dalam hatinya, dan dia masih terus-menerus gelisah. Rasa sakit yang dalam seperti itu melampaui hampir semua pertempuran. Sulang menggertakkan giginya, gusinya berlumuran darah. Siapa yang melakukannya? Hahaha, tidak peduli siapa itu, aku ingin seluruh dunia menguburmu. Pupil mata Sulang mengecil, memperlihatkan cahaya yang mengerikan, hampir sama persis dengan pupil mata binatang buas yang telah kehilangan akal sehatnya. Namun pada saat ini, siapa yang berani membuat keributan di luar Gunung Ziyu? Apakah kamu panik setengah mati? Teriakan keras tiba-tiba datang dari kehampaan kosong di depan, dan kemudian, seorang wanita bergaun panjang terbang keluar dengan wajah yang berani. Wanita ini hanyalah seorang kaisar semu, tetapi dia berani berteriak pada 7 kaisar agung Sulang, yang menunjukkan bahwa latar belakangnya sangat keras. Tentu saja Sulang menyadari hal ini, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Di matanya, seluruh tempat pengasingan adalah musuh, dan dia ingin membalas dendam. Matilah aku. Sulang memiringkan kepalanya dan menatap wanita itu, dengan satu tangan terentang, kekuatan berbagai jalan terkondensasi menjadi tangan berwarna-warni raksasa, jatuh dari langit. Kamu berani, aku adalah pelayan Yusan Yusi. Pupil mata wanita kaisar semu itu tiba-tiba mengecil, dan dia tidak percaya bahwa pihak lain berani melakukan sesuatu padanya. Namun, minuman keras dan ancamannya tidak berguna. Bili-bili, di bawah telapak tangan Sulang, pertahanan wanita kaisar semu hancur seperti kaca yang rapuh. Segera setelah itu, wanita kaisar semu ini hancur menjadi bakso. Perintah sistem berbunyi, yang berarti dia telah benar-benar jatuh. Menenun Yusan, kamu menenun. Jie, orang-orangku mati di situsmu, kamu harus mengubur mereka. Sulang menarik tangan kanannya, matanya tertuju pada tempat di mana wanita Kaisar Zun muncul. Di mana tidak ada apa-apa, bahkan Sulang tidak dapat melihat petunjuk dalam waktu singkat. Tetapi sekarang setelah aku tahu ada sesuatu di sana, lebih mudah untuk ditangani. Sulang menggunakan metode misterius itu, dan perlahan akhirnya melihat lapisan tipis. Lapisan membran ini bergantian nyata dan imajiner,
dan juga memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap deteksi mental. Efeknya bahkan sebanding dengan istana kaisar pengejar jiwa. Tidak heran aku tidak memperhatikan sebelumnya. Su Lang menunjukkan seringai kejam dan langsung mengaktifkan klon pemakan. Gemuruh, momentum yang kuat terus meletus, dan arus udara yang bergejolak menghilangkan semua awan di langit. Potong, setelah menelan klon, Su Lang telah mencapai level setengah dewa, dan jantung prajurit setengah dewa yang telah ditarik keluar dari pinggangnya terpotong parah tanpa tepi. Pukulan kuat yang memadatkan semua kekuatan mental Su Lang langsung jatuh pada film itu. Ditusuk, film itu tiba-tiba membuat lubang besar. Melihat ke dalam dari lubang itu, Anda dapat melihat gunung super yang sebanding dengan puncak berkabut. Seluruh gunung itu seputih salju, dan memancarkan sedikit cahaya, seperti gunung salju yang indah. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ternyata bukan salju putih yang menutupi gunung ini, melainkan sutra laba-laba putih yang tak berujung. Ini adalah Gunung Ziyu. Siapa berani menghancurkan penghalang tersembunyi dari tenunan Gunung Giok? Seseorang melakukan serangan mendadak. Ada serangan tingkat kaisar di Gunung Ziyu, silakan hubungi Istana Serigala Keserakahan. Petik 2. Petik 2. Di Gunung Ziyu, para pelayan berteriak ngeri dan marah, dan seseorang segera menghubungi Istana Serigala Keserakahan. Di kamar tidur mewah. Oke, apa yang terjadi di luar? Yuzi meletakkan, kaisar menenun, mengambil kaisar yang panjang terlalu lembut, di tangannya, mengangkat kepalanya dan bertanya perlahan.